Ya, Pak Sonar, Ya. udah lama Pak kerja sebagai operator pintu air Manggarai. Ya, alhamdulillah saya sampai saat ini sudah berjalan 3 tahun untuk berdinas di pintu air Manggarai. Awalnya dulu gimana Pak, kok bisa jadi operator pintu air Manggarai seperti ini? Nah, awalnya saya dari Satgas Pintu Air Manggarai yang membersihkan luar dan dalam gedung pintu air dan sekitarnya. Untuk ada genangan-genangan, kita untuk mencegah adanya genangan. Berarti awalnya itu kemudian diangkat jadi operator Ya. 3 tahun lalu. Ya, Nah, sebagai operator ini tugasnya apa aja sih Pak? tugasnya operator kita memantau ketinggian debit air dari hilir ke hulu, karena air yang datang dari Katulampa, Depok sampai ke Manggarai, kita harus melihat debitnya berapa, ininya berapa, kita laporkan ke kantor pusat. Nah, itu jam kerjanya gimana Pak kalau melihat apalagi dari hilir ke hulu itu? Nah, kita kan ada grup ya, ada Oke. grup di WA untuk melihat ketinggian air yang datang dari Katulampa, Depok. Kita bisa melihat, oh ya, sekian datangnya air dari Katulampa sampai ke Manggarai itu sekitar 12 jaman. Jadi kita bisa memprediksi sebelum air datang, kita udah bisa memprediksi apa yang harus kita lakukan. Nah, ini kan ada 12 jam ya dari Katulampa menuju airnya sehingga tiba di Manggarai ini gitu ya. Nah, hal tersulitnya itu gimana itu pas menunggu 12 jam itu? Apalagi ini kan kalau boleh kita bilang sungai ya, ibaratnya dari sungai juga kemudian melewati ya gorong-gorong juga boleh dibilang ya. Kesulitannya gimana itu Pak? Pernah nggak salah prediksi atau gimana? Alhamdulillah saat ini kita di sini kan pintu air ada 2. Ada pintu air Ciliwung Lama sama pintu air BKB. Jadi sebelum air datang ke pintu air Manggarai, kita kosongkan dulu kantung air yang ada di Manggarai. Jadi kita pecah menjadi 2 air. Jadi saat air datang, kita bisa mengantisipasi terjadinya banjir. Maksudnya tadi dipecah 2 ini ke mana itu? Kita ada yang ke pintu Ciliwung Lama sama sungai BKB. Jadi air itu bisa kita pecah menjadi 2, jadi 2 bagian. Jadi yang satu ke Angke, yang satu ke arah ke Istiqlal. Jadi itu kan seperti apa ya? Seperti pagar juga dia itu Pak. Apa sih istilahnya itu Pak? Yang dibuka tutup itu? Buka tutup itu saringan. Oh, saringan. Ya. Jadi lewat itu Pak untuk mengubah arah air menuju ke Angke atau Kita di sini ada pintu Ciliwung Lama yang bisa kita operasikan saat air datang. Oke. Kita buka ketinggian air saat air datang, misalnya berapa kubik gitu. Kita udah antisipasi di sini, kita kosongkan dulu. Jadi sungai yang di sini kosong. Jadi saat air datang udah nggak Meluap langsung. Iya. Pak, ini kan terkesan ruwet juga ya ibaratnya karena harus mengosongkan gitu Pak ya. Iya. Nah, butuh berapa lama untuk mengosongkan itu Pak, ibaratnya mengantisipasi ini apalagi sebelum sampai di Manggarai? Gini, kita kan sebelum air datang, kita koordinasi dulu sama pimpinan kita. Oke. Pak, air akan datang sekian jam dari Katulampa. Nah, atasan kita juga punya SOP sebenarnya Mas. Ada SOP-nya. Jadi buka pintu air harus ada aturan mainnya juga, nggak Asal-asal gitu. mau kita buka tutup. Jadi seandainya air akan datang melebihi kapasitas, kita buka
secara otomatis dari sini. Jadi dua operator pintu air, yang satu di meja kontrol, yang satu di pintu air untuk melihat ketinggian pintu air sampai berapa levelnya yang kita harus buka. Nah, kembali untuk ke pintu air Manggarai ini, Pak. Nah, zona aman, zona bahaya, dan zona waspada mungkin ya. Ya. Nah, itu boleh dijelaskan itu ketinggian berapa, debitnya berapa, seperti itu, Pak? Kalau zona aman itu dari 550 sampai 750 zona aman. Zona waspada dari 750 sampai 850. Zona bahaya dari 850 sampai 1000. Itu udah waspada. Udah antisipasi bahwa akan terjadinya banjir. Nah, dari zona-zona itu, kemudian kalau diambil rentan waktu gitu, Pak ya, dalam 1 tahun itu bulan-bulan berapa aja yang debit air ini yang kan sekarang sudah tak terduga istilahnya. Biasanya awal masuk penghujan di bulan-bulan Januari, Februari, tahun-tahun kemarin di Januari. Karena sekarang kan musimnya udah mulai agak berubah nih sedikit nih. Prediksinya udah mulai meleset. Nah, kemarin sih di awal-awal Januari, Februari itu puncak-puncaknya air tinggi tahun kemarin. Makanya tuh bisa banjir segala yang kemarin itu ya. Ya. Nah, kemudian nih, Pak, biasanya laporannya ini kemana? Ibaratnya jam berapa aja laporan kayak gitu, Pak? Oh, kita laporan 1 jam sekali. 1 jam sekali? Ya, tapi kalau air banjir datang, kita laporan setengah jam sekali ke kantor pusat. Jadi kantor pusat nanti ngirim ke untuk online-nya nanti dari kantor pusat. Jadi kita laporan ke kantor pusat ntar nanti untuk nyebar untuk ke masyarakat untuk mengetahui bahwa ketinggian air di sini udah sekian udah online nantinya gitu. Nah, sebagai operator nih, Pak, apakah cukup hanya untuk melihat, memantau dan melaporkan atau ada memang tugas lain? Ya, kita merawat pintu air, merawat sekitar, dan kita sih koordinasi sama pompa-pompa mobil yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Karena saat terjadinya hujan, otomatis pompa-pompa mobil yang ada di wilayah Jakarta Pusat sudah menyebar. Jadi di mana yang ada genangan, mereka selalu standby mengantisipasi terjadinya genangan yang ada di warga. Nah, kalau boleh tahu ini sebenarnya kemana aja, Pak? Kenapa orang menyebut apa-apa coba dicek di pintu air Manggarai gitu? Nah, sebenarnya air dari sini, dari pintu air Manggarai ini ngalirnya kemana aja nih, Pak? Kenapa sangat penting sekali ini pintu air? Karena pintu air Manggarai ini pusatnya arah ke kota, maksudnya ke kota Jakarta ya. Yang arah ke sana ke BKB. BKB itu banjir Kanal Barat. Larinya sampai ke Pluit, ke Angke. Dari Karet, Pluit, Angke sampai sana. Nah, yang pintu Ciliwung Lama larinya nanti Istiqlal, Istana sampai ke laut. Oh, jadi itu yang membuat ini sangat penting sekali untuk mengetahui berapa debit air di sini gitu, Pak ya. Ya, karena kita harus pintar-pintar kita ngebaginya. Makanya saya bilang, kalau kita lengah sedikit, boleh ada kesalahan sedikit, akibatnya fatal ke dalam kota Jakarta gitu. Nah, ini kan sangat ibaratnya tidak banyak yang mengetahui bahwa tugas ini sangat berat, apalagi
ketika udah level waspada laporan setengah jam, atau level banjir laporan setengah jam sekali. Kalau di zona aman mungkin 1 jam sekali. Terus kalau waktu istirahatnya itu gimana itu? Apa memang pakai shift atau gimana? Kalau istirahat kita gantian ya. Maksudnya kita kan satu tim ada 3 orang. Satu tim 3 orang. Tapi kalau terjadi banjir bandang, semua operator menjadi satu, Mas. Jadi kita ada 3 shift, jadi 9 orang itu harus datang semua untuk membantu kawan-kawan yang ada di pintu air Manggarai. Karena saat terjadinya hujan, terus banjir bandang, kita agak kewalahan. Makanya teman yang beda shift datang udah otomatis tanpa kita omong, dia udah otomatis menyatu. Berarti kalau untuk hal biaya normal pakai shift juga ya, tapi kalau levelnya udah banjir itu semua bergabung gitu. Ya, Gimana mengantisipasi ini menjadi satu? Oke. Tantangannya Pak sebagai operator pintu air ini, selain dari tanggung jawab yang besar itu, tantangannya apa aja Pak? Oh, tantangannya kalau pintu air tersangkut dengan sampah-sampah ya, sampah-sampah, pohonan, kan jadi menghambat debit air yang keluar. Otomatis kita kerja agak kerja keras lah. Nah, kita konsultasi juga sama orang UPK, karena orang UPK terlibat juga. Mereka kan yang bagian untuk pengangkatan sampah. Jadi kita koordinasi sama mereka bagaimana caranya supaya sampah yang ada di pintu air segera diangkut dan di saluran air menjadi lancar kembali. Pak, selama menjaga pintu air ini Pak, menjadi operator pintu air Manggarai ini Pak, pernah nggak misalkan kedapatan ya mungkin ya selain sampah ya, hal-hal yang mencurigakan atau mungkin korban-korban tenggelam atau seperti itu Pak? Oh iya, pernah juga sih terjadi. Kita ada beberapa kali lah mayat yang nyangkut di pintu air Manggarai. Tapi emang yang melihat pun dari pihak UPK, karena mayatnya itu kan terkubur sama sampah ya. Saat pengangkatan sampah baru terlihat dah bahwa mayat ngambang gitu. Jadi ya kita koordinasi lagi tuh, kalau ada terjadi insiden seperti itu, kita pun nggak berani untuk ambil tindakan. Kita laporan lagi ke pihak yang kayak tim SAR. Makanya kita banyak koordinasi nih jadinya sama semua instansi. Jadi udah ada bagiannya masing-masing kan. Nah, kita laporan ke tim SAR, nanti tim SAR yang mengangkat, membawanya sampai ke rumah sakit. Ada pernah kejadian beberapa kali berarti Pak ya, kejadian hal-hal seperti itu ya? Udah tahun ini sih udah hampir 3 kali lah. Kemudian Pak, menjadi operator ini apa sih yang membuat Bapak bisa betah dan juga bisa tetap kuat menjalani pekerjaan sebagai operator ini? Kan ini pekerjaan yang tidak mudah dan sangat bertanggung jawab untuk orang banyak, untuk Jakarta malah. Karena kita dari diri kita ya Mas ya, maksudnya suka dukanya kita di sini ya kita rasakan sendiri lah. Maksudnya bagaimana caranya kita senang dulu lah sama pekerjaan kita. Kalau kita udah senang sama pekerjaan kita, bawaannya pasti akan nyaman buat kitanya sendiri gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya wah ini beban berat lah ini. Jadi kita bawa enjoy aja, karena kita udah punya kecintaan sama buat orang banyak lah hitungannya gitu. Jadi nggak ada beban buat kita. Ada kebahagiaan batin bisa membantu orang banyak seperti itu Pak ya? Ya, karena
buat kita aja alhamdulillah, kalau buat orang lain nih udah bisa ngebantu lewat ini aja kita udah alhamdulillah gitu loh. Walaupun kita membantunya tidak secara langsung terjun ke lapangan. Membantu dalam hal yang gimana nih Pak, yang diinginkan oleh mungkin tim Bapak sama teman-teman dari UPK itu? Ya, Tidak buang sampah kah atau gimana itu? ya kalau bisa janganlah buang sampah di pinggiran sungai, jangan buang sampah di aliran sungai, karena dapat menghambat jalurnya air yang masuk untuk membawa ke laut nantinya kan. Jadi mencemarkan lingkungan juga nantinya gitu. Pernah menemukan hal sedih yang suatu 3 tahunan ini Pak, atau mungkin 2020 lalu yang banjir yang tiba-tiba pas pergantian tahun, sempat merasa sedih atau gimana Pak kalau hal kejadian Ya, seperti itu? sedihnya kalau sedih, dibilang sedih ya Mas, kita kan bisa ninggalin keluarga lah hitungannya ya. Katanya kita 2 hari 2 malam, kadang sampai 3 hari kita nggak pulang, karena sebelum air surut pantang pulang buat kita gitu loh. Jadi bagaimana caranya air bisa surut, kita juga udah agak tenangan, semua kawan-kawan juga udah merasa tenang lah dengan situasi yang ada. Ya sedihnya di situ aja sih. Harus pisah dengan keluarga Iya. untuk berjaga di sini gitu Iya. Pak. Kalau bagi Bapak nih, ini kan pantang pulang sebelum air surut nih ya. Itu kan sangat ibaratnya adalah prinsip-prinsip orang, komitmen ada di situ, keberanian ada di situ juga. Namun ketika banjir datang gitu Pak, itu sekitar kan pernah sering tuh 2-3 hari dulu. Nah, di pikiran Bapak kalau kejadian seperti itu apa yang harus dilakukan Pak? Saya antisipasi dulu ya untuk ke warga-warga sekitar lah, tetangga yang terdekat dulu. Air mau datang sekian, nanti datangnya jam sekian. Mayoritas kan mereka lapor lagi ke warga kan, ke warga-warganya lah, untuk antisipasi supaya bisa menghindari hal yang tidak kita inginkan. Nah, kedua kita ya menjaga di sekitar kita lah. Kemudian senangnya Bapak apa nih kalau sebagai operator ini Pak? Ya kita biasa-biasa aja sih Mas, maksudnya nggak terlalu berlebihan juga, maksudnya ya seperti biasa aja gitu. Kebahagiaannya biasa aja gitu ya? Biasa aja, maksudnya ya nggak terlalu di ini banget, jadi ini kita sedang aja lah. Kalau dari keluarga nih Pak, nah, keluarga responnya gimana saat Bapak dipercaya menjadi operator pintu air Manggarai ini? Ya warga sih senang ya, warga senang bisa menjadi, karena nggak semua orang bisa menduduki di pintu air Manggarai. Jadi apa ya, kebanggaan juga sih buat keluarga, buat saya, buat orang sekitar lah, di rumah, orang rumah gitu, karena bisa membantu orang banyak juga gitu. Tapi kalau dari penjelasan Bapak tadi 2-3 hari bisa nggak pulang gitu, itu keluarga cukup maklum atau Ya itu ngobati rasa kangen video call atau gimana kira-kira? alhamdulillah sih warga sebenarnya udah tahu lah konsekuensinya kerja kita di sini kayak apa, jadi harus bisa maklumin. Dan paling kalau kita ngilangin kangen ya kita video call sama anak, utama kan sama anak. Nah, supaya anak gak was-was juga kan ke kitanya, kita juga gak was-was ke anak, bagaimana keadaan anak kita, bisa kekontrol lah paling nggak walaupun dari jarak jauh.
yang paling diingat mungkin pesan-pesan dari anak atau dari istri ketika Bapak berangkat kerja, mungkin itu apa? Jaga kesehatan. Intinya kita jaga kesehatan. Ya, kalau kita sehat, otomatis semuanya akan lancar jalannya. Seperti itu yang selalu pesan yang selalu disampaikan pas sudah keluar dari pintu dari rumah itu, Pak. Ya, hati-hati, jaga kesehatan, jangan lupa 2 kali lah sehari ya kan. Itu aja sih. Bapak sendiri cukup puas menjadi operator pintu air Manggarai atau memang punya target lain di hidup? Ya kan kita mungkin pengen yang lebih lagi atau gimana, Pak? Ya alhamdulillah sih saya udah mensyukuri aja lah apa yang udah dikasih. Ya mungkin rezeki saya udah di sini. Jadi saya syukuri aja, saya nikmati aja. Dengan apa yang sekarang udah kita dapat, kita nikmati, akan menjadi nikmat buat kita gitu. Untuk anak harapannya apa nih, Pak? Ya jauh lebih baik lah, jauh lebih baik dari yang sebelumnya sebenarnya kalau anak ya kan. Cuman kan kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi kalau kita nikmati, kita syukuri, anak istri pasti akan mengikuti kita kan, karena kita sebagai kepala mau nggak mau mereka akan ngikut apa yang kita omong, apa yang kita dapat, mereka nikmati. Alhamdulillah sih, maksudnya ya cukup aja lah. Berarti Bapak langsung memberikan contoh dalam kesederhanaan pun kita masih bisa bersyukur seperti itu, Pak ya, untuk keluarga gitu, Pak ya. Memang kalau Bapak sendiri memang itu kan ya semoga anak lebih baik dari pencapaian orang tuanya gitu, Pak. Memang ada keinginan nggak misalkan mungkin anak saya nanti pengennya jadi melihat jadi TNI mungkin atau nggak tahu apa gitu? Kalau bisa mah lebih dari bapaknya kan. Itu aja ya. Iya, kalau orang tua kan bisa ngedoain aja, maksudnya kalau bisa lebih lah dari bapaknya. Ya jangan, maksudnya bapaknya udah kayak gini, anaknya masa mau ikutin nurunin juga kan. Kalau bisa lebih lagi lah gitu. Apa entah dia kerja apa gitu. Jika kita mah ngikutin aja anak mau arahnya kemana, tapi kita tetap membimbing mereka sampai tujuannya mereka kayak apa. Kalau kayak gini, Pak, apalagi Bapak juga lebih lama juga di tempat kerja seperti ini, ngebagi waktu supaya anak tetap merasa ada perhatian dari Bapak itu gimana, Pak? Mungkin kita jam-jam senggang ya, maksudnya jam-jam istirahat. Kalau ada jam-jam istirahat kan jam 12 habis maghrib sama mau tidur lah, kita telepon-teleponan lah buat ngirangin kangen. Kita kerjaan juga nggak terbengkalai, warga juga bisa kekontrol. Pinter-pinter kita ngebagi waktu lah. Pak, berarti itu kan ada tuh, Pak, kelihatan di sudut sana level-level ya, ada normal, waspada, siaga, bahaya gitu ya. Yang paling sering nih, Pak, di pintu air Manggarai itu gimana, Pak? Normal atau bagaimana, Pak? Untuk saat ini sampai bulan ini kondisinya masih di ambang normal. Paling di kisaran 750-an lah. Detik-detik, maksudnya bulan-bulan sekarang ya. Karena masih belum datang penghujan. Masih di normal posisi. Kalau penghujan berarti dia lebih sering di level waspada siaga berarti, Pak ya? Ya. Nah, kalau udah di level waspada siaga gitu, Pak, itu apalagi ini kan dekat nih, Pak. Kemudian Bapak sebagai operator langsung bersampingan dengan sungai ini. Ada kekhawatiran nggak, pernah nggak kayak gitu, Pak? Kalau air yang ada di sini, alhamdulillah selama saya jaga belum pernah sampai meluap sampai atas. Selama saya jaga ya, maksudnya masih di ambang bahaya lah. Masih di hampir 950, tapi masih di bawahnya. Oke. Jadi masih belum sampai meluap, tapi di sekitar sudah ada genangan. Tapi di level bahaya, apalagi di bawah dari 950 itu kan boleh dibilang
Bapak sudah melihat persis langsung air di Ya, sini gitu Pak ya ya. betul. Itu rasanya gimana Pak? Sempat agak gugup juga atau gimana itu Pak? Ya, enggak, kita kan udah selama kita tugas sudah terbiasa dengan terjadinya banjir, terjadinya luapan air yang melimpah, dan kita koordinasi sama teman-teman yang ada di sekitar kita. Pak, ya boleh dijelasin nggak yang itu kan ada kayak pagar-pagar tuh Pak. Itu arah kemana sih Pak? Kemudian yang ini arah kemana Pak? Ini pintu air Manggarai yang sebelah kanan sama sebelah kiri sama jalurnya ke BKB, Banjir Kanal Barat. Oke. Ini besi ini berguna untuk menyaring sampah. Iya. Oh, untuk saringan sampah. Kalau yang ini sama juga Pak? Berarti. Yang ini sama juga untuk ke Banjir Kanal Barat juga. Kan dulu pernah juga ketutup nih Pak. Ini ditutup ke bawah dia pas saat sampah banyak atau gimana Pak? Kalau ini kan ada naik dia nih Pak. Ya, ini mengantisipasi sebenarnya, mengantisipasi supaya sampah tidak menyangkut sebenarnya. Jadi biar air cepat habis. Oke. Nah, makanya dikasih pembatasnya pakai saringan dari UPK untuk menahan sampah yang ada di permukaan air. Nanti dia yang ngebagi untuk membuang sampah yang ada di sungai. Hal terberat yang pernah Bapak lewati di sini itu apa aja Pak? Ya, alhamdulillah sih sampai saat ini alhamdulillah tidak pernah terjadi yang kita tidak inginkan ya. Maksudnya berjalan dengan normal-normal saja. Kalau dulu kan ada kayu-kayu semua itu Pak, yang tahun 2019 kalau tidak salah, tahun 2020 juga. Nah, itu kan butuh beberapa hari itu Pak ya, yang langsung diangkut kayak gitu. Ya, benar. Di situ sempat kerepotan atau gimana kalau untuk menghadapi hal-hal seperti itu Pak? Nah, makanya kita koordinasi lagi sama pihak UPK, karena yang mengangkat sampah kotoran yang datang dari hilir ke hulu tugasnya UPK. Jadi kita hanya memantau ketinggian air. Jadi kita bagaimana caranya untuk supaya sampah ini bisa segera keangkat, makanya kita koordinasi, dan dari pihak kita membantu armada untuk pengangkutan sampah. Jadi mereka misalnya sampahnya udah sampai melebihi kapasitas lah, kekurangan armada, kita otomatis langsung bergerak cepat lah untuk membantu mengurangi terjadinya penumpukan sampah yang ada di sungai.